Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla Putri Vanessa, NPM 21510103006. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang dunia Shopee. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu mitos-mitos. Tidak ada surat lagi keesokan harinya untuk Shopee. Kemudian dia kembali mengecek kotak surat. Di sana ada beberapa surat, salah satunya dari ayahnya, yang menuliskan kerinduannya kepada Shopee dan ibunya, dan menceritakan beberapa kejadian yang terjadi saat bekerja. Nah, kemudian Shopee itu melihat ada sebuah amplop coklat yang bertuliskan namanya. Kemudian dia pergi ke sarangnya untuk membaca surat tersebut. Gambaran mitologis dunia. Kita tuh tahu bahwa filsafat itu adalah ilmu yang sangat baru berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Nah, banyak pertanyaan dari orang-orang yang dijawab oleh berbagai agama. Nah, pernyataan dari agama ini disampaikan dalam bentuk mitos. Untuk mengetahui cara berpikir filosof, kita perlu memiliki gambaran mitologis tentang dunia. Salah satunya kita ambil contoh Skandinavia. Ketika Kristen itu belum ada di Norwegia, orang-orang itu percaya bahwa Thor itu mengendarai kereta yang ditarik oleh 2 ekor kambing melintasi angkasa. Nah, jadi Thor ini ketika dia mengguncangkan palunya, maka akan terdengar suara guntur dan halilintar. Nah, apabila ada guntur dan halilintar, maka akan ada hujan. Nah, hujan ini sangat berpengaruh terhadap petani Viking, karena apabila ada hujan, maka tumbuhan dan perkebunan mereka itu akan subur. Maka Thor ini disebut sebagai dewa kesuburan. Nah, orang-orang Viking ini percaya bahwa dunia itu adalah sebuah danau. Nah, mereka ini menyebutnya Musgard. Nah, di dalam Musgard ini ada Asgard, yaitu tempat para dewa. Dan di luar Musgard itu ada yang namanya Utgard, yaitu tempat para raksasa yang jahat. Salah satu kejahatan mereka itu yaitu ingin menculik dewi kesuburan, yaitu Freyja. Nah, si Thor ini selalu menjadi peran utama dalam pertarungan dengan para raksasa. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa mengapa seringkali terjadi pertempuran antara kejahatan dan kebaikan. Nah, mitologis yang ada di Yunani ini dituliskan oleh Pulsi Edik. Nah, ketika itu dia tuh menceritakan bahwa saat itu Thor itu sedang tertidur, dan saat dia bangun, dia melihat palunya itu hilang dan sudah pasti diambil oleh para raksasa. Nah, ketika mereka ingin mengambil palu ke Utgard, raja raksasa itu tidak memperbolehkan dan harus memaksa untuk menyerahkan dewi kesuburan, yaitu Freyja, untuk menikah dengan raja raksasa. Nah, si Loki ini kembali ke Asgard, kemudian dia menyuruh Freyja ini untuk berpenampilan seperti mempelai wanita untuk dinikahkan dengan raja raksasa, tapi Freyja tidak mau. Nah, kemudian salah satu dewa ini memiliki ide. Dia menyuruh Thor untuk berpura-pura menjadi mempelai wanitanya. Nah, menjadi mempelai wanitanya untuk mengelabui para raksasa. Nah, kemudian Thor ini setuju, dan Loki itu sebagai pengawal pengantin wanita tersebut. Akhirnya para dewa-dewa itu berangkatlah ke Utgard untuk melaksanakan pernikahan itu, dan di sana itu sudah sangat siap untuk pesta pernikahan itu. Nah, tetapi si Thrym ini atau raja raksasa ini, dia ini kayak curiga dengan mempelai wanita ini, karena kayak dia merasa kok sifatnya ini tidak seperti wanita gitu. Tapi si Loki ini selalu mencari alasan dan selalu menutupinya, jadi kayak biar tidak kelihatan gitu. Nah, akhirnya pernikahan akan diberlangsungkan. Kemudian palu si Thor itu dikeluarkan dan diletakkan di pangkuan si mempelai wanita. Dan pada saat itu mempelai wanita itu yaitu adalah Thor.
begitu palunya itu berada di pangkuan Thor, dia langsung bergegas membunuh raja raksasa, kemudian dia bergegas membunuh para raksasa yang lain. Nah, kali ini Thor berhasil menaklukkan kejahatan. Sekilas tentang Thor untuk dijadikan gambaran. Nah, orang-orang ini berpikir, mengapa tidak turun hujan? Mereka berpikir bahwa mungkin karena palu Thor sedang dicuri oleh raksasa. Nah, mitologis ini juga berkembang di Yunani. Pada masa filsafat pertama ini baru berkembang. Nah, cerita-cerita tentang dewa juga bermunculan, telah diturunkan gitu. Nah, dewa ini dalam Yunani itu disebut Zeus dan Apollo serta Hera dan Athena dan lain-lain. Ada masih banyak yang lain juga. Nah, pada tahun sekitar 700 sebelum Masehi, mitologis Yunani ini dituliskan oleh Homer dan Hesiod. Nah, tapi para filosof Yunani ini mengengkang atas mitologis tersebut. Mereka mengatakan bahwa itu hanyalah pemikiran manusia. Nah, salah satu yang menentang itu yaitu Xenophanes. Nah, di orang-orang Ethiopia itu percaya bahwa dewa itu adalah orang yang hitam dan berhidung rata, sedangkan di Sania orang itu membayangkan dewa itu bermata biru dan berambut pirang. Nah, pada di lingkungan kota, pemikiran orang-orang itu sudah mulai berkembang. Yang tadinya mereka tuh berpikir sekarang itu menggunakan cara baru. Mereka itu berpikir bagaimana manusia semestinya diatur gitu. Jadi cara berpikirnya itu sudah berubah. Yang tadinya cara berpikir mitologis kemudian berubah menjadi cara berpikir berdasarkan pengalaman dan akal. Nah, Sophie ini meninggalkan sarangnya. Dia mulai berpikir apakah dia akan berusaha mencari penjelasan tentang alam, tentang musim semi dan hujan, dan apakah dia harus menciptakan fantasi? Ya, mungkin dia harus melakukan itu. Kemudian Sophie mulai mengarang sebuah cerita. Musim salju mencengkeram. Si jahat Muriat memenjarakan putri Sikita yang jelita. Kemudian suatu pagi Pangeran Bravato ini datang untuk menyelamatkan sang putri. Akhirnya sang putri ini selamat. Dia tuh sangat gembira, dia menari-nari sambil bernyanyi di atas rumput. Kemudian bumi dan pepohonan ini sangat gembira, terharu sehingga mereka mengeluarkan air mata. Kemudian matahari ini muncul dan mengeringkan air mata tersebut. Nah, burung-burung ini bernyanyi mengikuti irama lagu yang dinyanyikan sang putri. Kemudian putri ini melepas ikalnya, dia biarkan rambutnya menjulur ke bumi menjadi bunga bakung. Nah, Sophie ini senang akan ceritanya. Dia tuh yakin bahwa semua orang itu sangat ingin menjelaskan proses alam, sehingga mereka ini menciptakan berbagai mitos pada masa sebelum ada sesuatu yang dinamakan dengan sains. Sekian cerita dari bab 3 ini, yaitu mitos-mitos. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.